Apakah benar tahun 2025 ini sudah tidak boleh galbay lagi karena mengingat aturan baru yang telah diberikan oleh OJK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang aturan baru tahun 2025 yang katanya itu tidak boleh galbay lagi di pinjol. Ini menjadi hal yang sangat menarik sekali. Ya, memang ini datang pertanyaannya dari teman-teman semuanya yang komentar juga, terus kemudian dia juga DM ke Instagram saya ya. Ya, kalau kalian mau tanya juga boleh banget, tinggal DM aja ke Instagram saya, linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Oke, jadi benarkah tahun 2025 ini sudah tidak boleh galbay lagi? Jawabannya enggak teman-teman ya, boleh-boleh aja. Dan ya seperti tahun-tahun kemarin, malahan justru kalau tahun 2025 ini ada hal yang unik, malahan ada hal yang menarik juga, di mana ada penurunan denda keterlambatan galbay atau denda keterlambatan ketika kita menunggak itu terjadi penurunan. Yang dulunya 0,3 sekarang itu menjadi 0,1% per harinya. Jadi kalau misalkan tahun 2025 ini tidak boleh galbay lagi, ya menarik juga sih, unik juga. Orang kita memang sudah tidak bisa mampu bayar. Kita udah berusaha semaksimal mungkin tapi hasilnya nihil. Kita udah bekerja keras tapi memang penghasilan kita belum mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari aja, kadang-kadang kurang. Terus ya kita memang sudah berusaha semaksimal tapi memang masih belum dapat hasil juga. Oleh sebab itu sebenarnya aturan baru di tahun 2025 justru malah bukan mendukung sih, lebih mudah, lebih dipermudah untuk teman-teman semuanya menunda itu dipermudah. Kenapa? Karena untuk tingkat dendanya itu sekarang mengalami penurunannya. Kalau tahun 2024 itu 0,3% per hari. Tapi kalau tahun 2025 ini 0,1% per hari. Artinya penurunan yang cukup lumayan juga. Jadi kalau misalkan dibilang tahun 2025 itu sudah tidak boleh galbay lagi, saya kira perlu dipahami dulu aturan OJK dan yang lain sebagainya. Jadi kalau kalian itu memang masih belum bisa bayar, ya sudah kalian galbay dulu, kalian fokus aja dulu cari rezeki, cari uang, cari kerjaan, biar dapat penghasilan. Kalau suatu saat kalian itu pengen bayar, silahkan gitu kan, seperti itu. Nah, saya sendiri selalu menyarankan buat teman-teman semuanya untuk yang lagi mau kerja atau cari kerja atau lagi usaha gitu kan, tolong banget jangan pernah kepikiran pinjol. Lebih baik saran saya kalian ganti nomor HP kalian atau kalian itu stop dulu mikirin pinjolnya, reset HP kalian biar nanti kalian itu cari kerja pun bisa fokus. Kalau kalian kerja pun bisa fokus. Kalau kalian usaha pun bisa fokus, yang akhirnya usaha kalian nanti bisa lebih berkembang dan kalian itu bisa lebih besar lagi usahanya, punya banyak penghasilan juga. Nanti kalian ya bisa bayar pinjol itu gitu kan. Jadi kalau kata saya tahun 2025 itu ya masih aman-aman aja, masih enjoy-enjoy aja. Malahan justru undang-undangnya ataupun peraturannya sekarang itu lebih ringan daripada tahun-tahun kemarin. Ditambah lagi dengan adanya yang namanya negosiasi bunga, denda keterlambatan, bunga kita pinjaman itu bisa dinegosiasikan dengan mudah daripada tahun-tahun sebelumnya, seperti itu ya. Jadi ya buat kali ini sih kalau masalah nego bunga dan juga negosiasi terhadap denda keterlambatan itu memang bisa terjadi ketika kalian itu memang sudah galbaynya lebih dari 3 bulan ke atas atau bahkan 6 bulan ke atas baru bisa. Nah, jadi kalau misalkan baru galbay seminggu minta negosiasi bunga ataupun negosiasi denda keterlambatan biasanya ditolak ya, seperti itu teman-teman semua. Jadi jangan khawatir. Udah, berarti kalau misalkan itu mah kalau misalkan kalian suatu saat itu kalian pengen bayar, karena saya yakin dalam diri kalian itu pasti pinginnya kan usaha lancar, nanti suatu saat saya bayar, daripada kalian itu aman galbay tapi keadaan miskin terus gitu, nggak punya rezeki. Lebih baik punya rezeki yang banyak, terus kemudian suatu saat saya bayar dan akhirnya kalian bisa lebih fokus lagi untuk usahanya, kan gitu keinginan kita. Tapi apalah daya, memang kalau sekarang itu masih kurang, ya kita berdoa juga. Dan saya titip pesan kepada teman-teman semuanya, kalau misalkan kita lagi cari rezeki, cari nafkah ataupun cari uang gitu, jangan pernah lupa terhadap sang pemberi rezeki. Itu kuncinya. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mencari rezeki ke sana kemari, nggak inget waktu dari pagi sampai pagi lagi, tapi kita lupa terhadap sang pemberi rezeki, ya kayak percuma aja gitu kan. Oke, itu pesan saya. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.